Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini saya hanya ingin mengutarakan atau menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan bulan Januari ini. Kenapa Januari ini seolah Indonesia sedang menangis? Nah, kita tahu kemarin saya sempat buat video sebelum yang tentang mengenai tanggal 11 ya. Tanggal 11 akan terbukanya sebuah portal utama. Dan di sana saya mendapatkan satu kontak dari salah satu teman atau saudara yang ada di Jawa Barat. Beliau mengatakan, sedulur, tidak ada apa-apa tanggal 11. Ya, kita harapan kita memang tidak ada apa-apa tanggal 11. Tapi disitulah tanggal 11 adalah membukanya portal utama. Itu menggunakan energinya sangat besar sekali. Dan proses terbukanya portal itu kurang lebih ada 5 hari. Dari tanggal 9 hingga setelah tanggal 11 itu. Nah, ternyata pada awalnya yang Januari kita lihat tenang-tenang saja, ternyata banyak sekali prahara yang terjadi, termasuk jatuhnya pesawat Sriwijaya. Lalu setelah itu terjadinya beberapa gempa di seluruh Nusantara, hampir di seluruh bagian timur Nusantara ya. Lalu di Pangandaran juga sempat ada gempa. Lampung juga ada gempa. Ya. Dan di sana kita melihat sangat prihatin bahwa ternyata itu semua terjadi ya. Termasuk kemarin yang belum lama terjadi adalah banjir di Kalimantan yang sedemikian rupa sampai mengalami beberapa istilahnya kerugian yang sangat besar. Lalu di Sulawesi juga terjadi gempa yang cukup besar dan sudah banyak korbannya juga. Saya ucapkan turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan tersebut. Untuk saudara-saudaraku yang ada di Sulawesi, Kalimantan, semoga kalian tetap kuat, tetap sabar, dan tetap tenang. Barusan saya melihat di sebuah berita ada beberapa mulai penjarahan terjadi. Saya harapkan untuk tetap tenang, dan untuk saudara-saudara yang di Mamuju juga, Bapak Ilham, saya ucapkan turut berbelasungkawa untuk masyarakat di sana. Hanya melalui video ini dan mungkin hanya doa dari kejauhan yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Semoga kalian tetap kuat, tetap bisa melewatinya dengan tenang dan kuat ya, dengan ikhlas ya. Nah, beberapa tragedi-tragedi yang terjadi ini itu semuanya pengingat untuk kita semua ya. Termasuk kemarin malam itu terjadi lagi erupsi di Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Gunung Merapi mengeluarkan lava pijarnya seolah dia menangis darah melihat keadaan dunia ini. Ya. Belum lagi ditambah beberapa habaib ulama kita yang diambil oleh Tuhan. Itu menandakan bahwa jika selama ini kebaikan-kebaikan tidak dihiraukan, orang yang mengingatkan satu sama lain malah dicibir, orang yang ingin saling mendoakan malah dibilang sok suci, dibilang sok tahu, dibilang segala macam. Ya, inilah akhirnya Tuhan mulai menarik semua ilmunya. Tuhan mulai menarik semua ilmunya sehingga orang kebingungan nantinya untuk mencari tuntunan tersebut. Ya. Jadi bagi orang-orang yang selama ini belajar tentang tuntunan sejati, selama ini belajar tentang kesadaran murni, selama ini belajar tentang spirituality dan hati nurani,
sekaranglah telah dimulai untuk kalian menggunakan pelajaran-pelajaran kalian selama ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kalau nanti seandainya Tuhan menarik semua ilmunya di alam dunia ini, artinya semua orang seolah menjadi buta. Dan ketika semua orang buta, nah inilah tipu daya Dajjal mulai terjadi. Sehingga Sang Khalifatul Mahdi muncul pun nanti semua orang tidak ada yang percaya. Ya. Kanjeng Sunan Kalijaga juga sudah bilang. Beliau bilang, kali ilang kedunge. Ya. Itu bahasa sanepan, bahasa kiasan yang menyatakan bahwa kali itu ada air, dan air inilah sumber, bisa dibilang ilmu ya. Ilmu itu disanepankan dengan air. Jadi kali hilang gedungnya, kali yang hilang airnya, yang mulai kering, artinya semua ilmu mulai kering. Dan tandanya apa? Tandanya adalah satu persatu para ahli ilmu akan mulai diangkat, diambil, sehingga semua orang nanti akan kesulitan mencari ilmu. Makanya selama ini kita dianjurkan untuk mau mendengarkan siapapun. Karena di setiap perkataan, di setiap sesuatu yang kita hadapi dan kita lihat itu pasti ada ilmunya. Ya. Nah, keadaan-keadaan yang terjadi ini untuk mengingatkan kita semua. Ya. Termasuk kepada beberapa konspirasi-konspirasi yang terjadi. Dulu saya pernah bilang, kalau kalian pernah nonton video saya yang berjudul Terjadinya Prahara, Tatanan Dunia Baru ya. Di sana saya juga menceritakan beberapa part-part yang memang sudah direncanakan akan terjadi. Nah, alam-alam ini sekarang memberontak, tidak mau itu terjadi sebenarnya. Akan tetapi kalau kita masih terus begini ya memang, kalau salah satu teman saya kemarin WhatsApp saya itu bilang, ini adalah satu-satunya jalan. Ya betul sekali, mungkin saat ini adalah satu-satunya jalan yang harus terjadi untuk menuju pembaharuan itu. Tapi bukan berarti kita harus bergembira di atasnya. Kita tetap harus ikut empati dan prihatin melihat ini semua. Nah, kita semua dianjurkan saat ini untuk saling doa mendoakan. Ya. Jadi, ayo kita bareng-bareng mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Suci, ya, untuk lebih khusyuk lagi mendoakan alam semesta. Ya. Tebarkanlah cinta kasih, karena cuman itulah yang dapat ngerekso alam ini loh. Ya, cinta kasih satu sama lain. Ya. Jadi alam ini sudah tua. Artinya bagaimana kita menghadapi orang tua itu yang sudah sakit-sakitan, ya harusnya seperti itu. Kita harus merawatnya dengan baik. Kita harus menghormatinya dengan baik. Ya, begitu juga satu sama lain. Tidak lagi saling menghina, tidak lagi saling mengatai. Ya mohon maaf, mungkin ini adalah video yang curahan hati saya. Karena melihat kondisi alam ini sekarang sudah mulai sangat luar biasa. Karena kemarin saya juga bilang ke salah satu teman, di 2021 ini akan semakin parah lagi gejolaknya. Ya, dimulai startnya kemarin tanggal 9. Ya sebenarnya tanggal 11 mulai dibuka, tanggal 9 itu sudah kena imbasnya. Makanya kemarin kenapa saya bilang kalau ingin bersedekah mulailah hari Jumat supaya tidak bentrok dengan energi portal tersebut. Ya, dan kemana-mana pun juga begitu. Nah, setelah dibuka ini, karena memang selama ini ilmu-ilmu kebaikan itu sudah tidak dihiraukan lagi. Yang dihiraukan hanyalah keduniawian saja, ujian, ya, kesenangan. Ya jadi akhirnya seperti ini. Jadi kalau kemarin kayak saya ingatkan kenapa sedekahnya di hari Jumat itu supaya tidak bentrok ya sama energi portal. Mungkin video ini hanya curahan hati saya, di mana saya
hanya ingin saling mengingatkan satu sama lain untuk kita saling doa mendoakan, tidak lagi saling mencela, tidak lagi saling mencaci, tidak lagi saling merasa paling benar, ya. Jadi mudah-mudahan adanya video ini juga dapat menjadi referensi untuk kita berpikir dan merenung, ya. Karena di 2021 ini gejolaknya akan semakin luar biasa setelah tanggal 11. Nah, ini sekarang tanggal 17 ya. Setelah ini akan terus-menerus gejolaknya akan sangat luar biasa. Jadi diharapkan untuk semuanya eling lan waspodo, ya. Jangan terbawa suasana, apalagi nanti melihat keadaan yang semakin kacau, semakin parah. Ini bukan apa-apa. Ini adalah sebuah pola yang memang harus dihadapi kita semua karena perilaku kita di masa lalu, ya. Jadi semuanya ikut bertanggung jawab. Tidak hanya 1-2 orang manusia, tapi seluruh manusia ikut bertanggung jawab, ya. Jadi ketika kita mau semuanya lebih baik, maka ayo kita perbaiki diri kita, ya. Jadi lebih mendekat lagi kepada Sang Maha Kuasa. Kita saling doa mendoakan. Yang Muslim ayo kita bersolawat, yang Kristen ayo kita mendoakan terberkatilah dia, mereka, dan lain sebagainya. Yang Hindu, Buddha juga begitu. Semuanya saling doa mendoakan, ya. Karena doa mendoakanlah itu di dalamnya ada cinta kasih, ya. Mungkin tidak banyak video hari ini, hanya itu saja curahan hati saya, ya. Saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Itu aja hari ini. Rayu, rayu, rayu.